berapa tulang patah itu, 23 atau berapa tulang patah itu, maka dosa-dosanya itu mengalir semua keluar daripada diri dia. Dan ketika dia melahirkan anaknya, maka sebagaimana anaknya lahir dalam keadaan fitrah, ibunya balik dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Nggak terjadi pada laki-laki kan? Iya, itu ya menjadi ibu peluang Betul. ibadah terbesar. Betul. Artinya laki-laki nggak pernah dikasih chance untuk ngapusin seluruh dosa-dosanya dengan cara seperti itu. Nah, artinya secara fisik ketika rahimnya itu berfungsi lalu kemudian melahirkan anak, itu Allah memberikan ampunan luar biasa pada ibu-ibu itu. Artinya ketika seorang ibu itu melakukan aktivitas-aktivitas keibuannya, itulah ibadah terbesar seorang ibu. Masya Allah. Artinya ya, secara nggak langsung sudah menjawab. benar. Artinya ketika Mbak ketika menyusui atau ketika lagi hamil, khawatir dengan keselamatan janin misalnya, lalu Mbak nggak berpuasa, itu justru ibadah yang lebih besar daripada puasa. Karena nanti kan Mbak juga akan kodok di waktu yang lain kan, jadi dapatnya double tuh ibadahnya. Nah, cuman kan sulit menjelaskan ini pada orang ya. Pengennya tapi pengennya ibadah gitu. Ya itu udah ibadah gitu. Gimana ceritanya? Oke, aku coba cerita sedikit lagi. Suatu waktu ketika aku lagi mau ngisi kajian, ketika aku masih di kampus, aku mau ngisi kajian, aku excited banget Mbak, karena kajiannya bukan orang-orang biasa, orang-orang penting semua nih. Aku udah nyiapin materi, bener-bener nyiapin materi jauh sebelumnya. Aku rehearse terus dan segala macam. Mbak tahu sebelum hari H-1, aku badanku anget, meriang, aku minum obat dan aku ternyata alergi, mataku bengkak. Makin parah ya Ustadz ya? Makin parah, mataku bengkak sampai semuanya tinggal segaris doang. Padahal ini aja udah sipit, gitu kan ya. Terus tinggal segaris doang, nggak bisa pergi kemana-mana gitu kan ya. Dalam keadaan alergi banget. Tahu nggak aku bilang apa sama Allah? Apa nih Ustadz? Ya Allah, kenapa harus sekarang banget? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak setelah aku kajian? Karena aku jadi nggak bisa ngisi. Kamu kan tahu aku kan mau ngisi kan untuk kamu. Kenapa aku dikasih sekarang cobaan ini? Aku nggak bisa ngisi, kesal banget rasanya tuh. Terus tiba-tiba ada yang ngomong dalam hatiku, goblok lulik gitu kan. Kenapa? Emang lu bener nih melakukan sesuatu karena Allah? Iya, aku melakukan karena Allah. Lah, kalau kamu sekarang nggak jadi ngisi kajian dan bersabar karena ujian yang Allah berikan, kamu udah dapat pahala tanpa kamu ngisi loh. Paham nggak sih Mbak maksudnya? Iya. Artinya aku pikir, iya juga ya, kenapa terus aku merasa bahwa ini adalah sebuah kerugian. Toh ini juga justru sebuah kebaikan. Kenapa? Karena aku dikasih justru sakit ini supaya aku sabar. Ketika aku sabar, aku dapat pahala. Nah, artinya kalau Mbak sabar sebagai seorang ibu, semua kesibukan Mbak ngurus anak, aku yakin itu lebih berarti daripada tarawih. Itu lebih berarti daripada Mbak ngejar baca Quran 30 juz. Aku yakin itu lebih berarti daripada ibadah-ibadah sunnah yang Mbak kejar. Yakin Mbak. Nih aku kasih, kalau Mbak belum yakin juga aku kasih dalil. Kita para ibu suka galau. Ya, aku kasih dalil. Ini ada hadis daripada Rasulullah. Rasulullah bilang gini, wa mamasi fi hajati akhi, siapa yang datang dan memenuhi keperluan saudaranya karena